warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala di Musalla Aisyah ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu membahas surat-surat pendek Al-Qisar Al-Mufassal, ya, dan dimulai dari surat Ad-Duha, lanjut ke Al-Insyirah, dan hari ini masuk ke surat At-Tin. Ya, insyaallah hari ini masuk ke surat At-Tin. Maka tentu kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk memahami apa yang ada di dalam surat At-Tin ini yang insyaallah akan kita bahas pada hari ini. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan seluruh keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin yang meneladani langkah beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita awali dari surat Ad-Duha. Kita selalu mengulang, Ad-Duha itu berisi tentang Allah menyebutkan kenikmatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa nikmat lahiriah, ya, di surat Ad-Duha. Jadi diberikan kebercukupan ada di dalam situ pembahasannya, yang asalnya tidak memiliki apa-apa. Wajadaka ailan fa'aghna. Dulu Allah mendapatimu dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, dalam keadaan miskin. Kemudian Allah memberikan kebercukupan kepadamu, wahai Muhammad. Adapun di surat Al-Insyirah, maka itu adalah berisi tentang kenikmatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat batiniyah, diberikan kelapangan dada, mudah untuk menerima petunjuk dari Allah, diberikan kesabaran, keteguhan iman, ya. Maka seluruh kenikmatan hati itu ada di dalam Al-Insyirah. Hari ini kita juga bicara tentang kenikmatan, tetapi kenikmatan bagi seluruh manusia. Kenikmatan bagi seluruh manusia, bagi kita, yaitu surat At-Tin. Ya. Saya akan bacakan surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Saya artikan, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Tin ini surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Surat ini pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau safar, ya. Dan waktu itu salat Isya, di antara surat yang dibaca adalah surat ini. Dalam safar, namanya safar, yaitu diringkas salatnya, jamak qasar. Diberikan rukhsah, maka diambil, karena Allah menyukai hambanya yang mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu an tu'tiya rukhasuhu
kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang mengambil rukhsah, keringanan dari Allah. Sebagaimana Allah mencintai ketika hambanya tidak dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan sakit, maka mengambil wajib-wajibnya. Kalau normalnya itu sholat isya 4 rakaat, tetapi ketika safar maka diringkas jadi 2 rakaat. Dan hukum asalnya sholat semuanya itu asalnya itu 2 rakaat. Semua sholat subuh, zuhur, asar, isya itu semuanya 2 rakaat semua asalnya. Kemudian ada perubahan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika mukim untuk zuhur, asar, isya ditambah 2 menjadi 4 semuanya. Asalnya hukum asalnya 2 rakaat semua asalnya. Dan maka kita tidak perlu ragu untuk ketika safar, ya, maka jalankan itu, ambil rukhsahnya. Oh, saya lebih mantap di ini. Nabi tidak pernah. Nabi tidak pernah ketika safar tidak mengambil rukhsah. Termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, termasuk Utsman, termasuk Ali. Utsman pernah mengambil, tidak melakukan ini. Tetapi kita melihat yang kebanyakan Nabi terutama, kemudian Abu Bakar, Umar dan Ali, setiap safar maka diambil rukhsahnya, yaitu diqasar, ya, diqasar, jamak qasar, ya, diqasar paling tidak, ya, di situ. Baik. Jamaah dimulakan oleh Allah, di sini ayat yang pertama disebutkan wattini wazaitun. Wa di situ artinya bukan dan, tetapi sumpah, seperti kita bersumpah wallahi, demi Allah artinya. Wa itu demi. Seperti wal asri, Allah bersumpah dengan masa, demi masa. Wal laili idza saja, demi malam. Wad duha, demi waktu duha, seperti itu. Wa di sini al wawu dalam kata wattini wazaitun artinya demi buah tin dan buah zaitun. Jadi di sini Allah bersumpah dengan menyebutkan secara khusus buah tin dan buah zaitun. Kenapa Allah menggunakan ini? Pertama, di antara ulama menyebutkan karena manfaat dari kedua buah ini. Ya. Kemudian ada yang menyebutkan buah tin itu memiliki kemiripan dengan buah yang ada di surga. Ada kemiripan dengan buah yang ada di surga. Mengambilnya mudah, tidak tinggi, kemudian bisa dimakan semuanya, tidak usah dikuliti, tidak apa-apa, dan bisa dimakan semuanya, dan kemudian memiliki khasiat dalam sisi kesehatan. Tapi bahasan kita di sini atin, ya, atin, buah tin dan buah zaitun tidak tumbuh di kota Mekah. Sedangkan saat itu Allah bersumpah dengan menyebutkan wattini wazaitun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah. Ini masih di fase Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di fase Mekah ini. Kemudian Allah bersumpah wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Di Mekah, Madinah tidak ada buah tin dan zaitun, tidak tumbuh di sana. Tumbuhnya di Syam. Syam itu negeri Syam, termasuk di dalamnya Suriah saat ini, Palestina, kemudian Lebanon, ya, jadi tidak jauh, masih jauh ribuan kilo ke kota Arab, itu masih jauh dari Mekah, itu masih sangat jauh sekali. Tidak tumbuh di sana, ya, tidak tumbuh di Arab maksudnya, tidak tumbuh di mana, di Mekah, Madinah, tidak tumbuh di sana. Adapun buah atin dan zaitun digunakan sumpah dengan cara seperti ini untuk orang-orang yang mendengarkan ayat ini dari golongan kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy di Mekah, supaya takjub di situ. Kok bisa yang disebutkan bukan tumbuhan yang ada di sini, sehingga ketika disebutkan ayat ini wattini wazaitun, pikiran mereka langsung melayang ke mana? Ke Syam. Jadi untuk menarik perhatian, oh, bayangkan itu tin dan zaitun adanya ada di Syam. Mereka tahu itu, tidak ada di kota Mekah Madinah. Adanya di Syam. Jadi untuk mengalihkan pandangan dan untuk fokus dengan hal ini. Dan buah tin itu tumbuhnya adalah di Syam, tadi kita sebutkan, ya, di Syam, dan disitulah tempat Isa alaihissalam diutus, ya.
tempat Isa alaihissalam diutus. Jadi ayat ini sesungguhnya ingin menyampaikan Allah bersumpah dengan buah tin, ya, yang banyak buahnya, kemudian bisa dikonsumsi sampai habis tanpa dikuliti, bisa diambil dengan mudah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa at-tin itu tumbuhnya di bumi Syam, tempat nubuwwatu Isa bin Maryam, tempat diangkatnya kenabian dari Nabi Isa alaihis salam. Ya. Tempat Isa dakwah adalah di Syam. Ya. Di ardi Syam. Adapun berikutnya Az-Zaitun, ya, Az-Zaitun sama-sama buah, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an ia adalah syajarah mubarakah zaitun la syarqiyah wala gharbiyah. Dia adalah pohon yang penuh keberkahan, yaitu pohon zaitun, ya, yang tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh pula di barat. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Yang mana disebutkan minyaknya itu hampir-hampir saja menerangi walaupun tidak disentuh api. Ada manfaat di buah zaitun, yang intinya seperti itu. Dan az-zaitun ini tumbuhnya, kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, itu adalah di Syam juga, tetapi di tempat yaitu Musa alaihissalam diutus, termasuk di dalam Waturi Sinin. Ayat berikutnya disebutkan Waturi Sinin, Waturi Sinin, dan demi bukit Sinai. Ya, demi bukit Sinai. Bukit Sinai di dalam Al-Qur'an biasa disebut Sinin, atau yang lainnya disebut Sina. Jadi ada Sinin, ada Sina, Saina, itu maksudnya bukit Sinai. Lembah, ya, lembah Sinai. Jadi di dalam Al-Qur'an disebutkan Sinin dan Saina, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an dengan dua sebutan. Itu kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, itu bukit Sinai, yaitu sebuah lembah, ya, sebuah lembah di negeri atau di suatu tempat namanya Sinai, ya. Adapun di dalam hal ini disebutkan Tur Sina. Oh iya, maaf, saya ulangi tadi. Untuk at-tin az-zaitun tumbuhnya di Syam, di mana itu tempat nubuah Nabi Isa alaihissalam. Adapun sumpah yang kedua, Allah bersumpah dengan Turi Sinin wa Turi Sinin, demi lembah Sinai. Di mana itu? Itu adalah mahallu nubuwati Musa. Itu adalah tempat kenabian Nabi Musa. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah menyebutkan gimana itu? Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya. Disebutkan lepaskan sandalmu, terompahmu wahai Musa alaihissalam, karena engkau saat ini berada di lembah yang suci, lembah tua, lembah yang suci. Ya, dan itu lembah tua itu lembah di tempat namanya Ardu Saina, yaitu suatu negeri yang bernama Saina, ya, suatu negeri yang bernama Saina. Makanya biasa disebut dengan Bukit Sinai, biasanya seperti itu. Jadi sebuah lembah, ya, lembah kecil di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah sesungguhnya di sini bersumpah dengan yang dua ayat pertama ini dengan dua tempat, dan yang ketiga, tempat yang ketiga adalah wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, ya, dan demi negeri yang aman ini. Mana negeri yang aman? Berarti yang disebut di situ adalah kota Mekah, ya, disebutkan adalah kota
kota Mekah, baladan amina. Ya, baladan amina itu di mana? Yaitu di Mekah. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri di mana diutusnya Nabi siapa di Mekah? Nabi Muhammad. Berarti ini semua Allah bersumpah di sini dengan apa? Dengan tempat-tempat di mana para nabi terbesar, para rasul terbesar diutus. Yang pertama yaitu Watini wa Zaitun, tadi di negeri mana? Di negeri Syam. Itu tempat nubuahnya siapa? Isa alaihissalam. Adapun Turi Sinin, Bukit Sinai, maka itu tempat nubuahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan yang ketiga, Allah bersumpah dengan menyebutkan wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu negeri di mana diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan Allah ingin menegaskan bahwa tiga tugas Nabi tersebut sama semuanya, sama, yaitu menegakkan kalimatu at-tauhid, yaitu menegaskan atau mendakwahkan kalimatut tauhid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibu at-taghut, ya. Dan sungguh kami utus kepada setiap umat itu, yaitu seorang rasul, untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, yaitu diantaranya mananya adalah jauhilah kesyirikan, sebagaimana dalam firman Allah yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah saja dan jangan pernah menyekutukannya. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak boleh. Salat hanya untuk Allah, berkurban, menyembelih kurban hanya untuk Allah, tidak boleh punya niat yang lainnya. Oh, sebagian kecil saya berikan untuk penghuni pohon ini, tidak bisa, tidak bisa. Termasuk niatnya, tidak bisa. Oh, saya ingin supaya mendapatkan pujian dari orang-orang di kampung saya, tidak bisa. Semua ibadah harus ikhlas lillahi ta'ala. Itu hakikat ikhlas. Namun demikian, dakwah intinya memang tauhid, tetapi syariatnya bisa berbeda-beda. Karena Allah menegaskan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap mereka, setiap nabi, ya, setiap umat, ya, kami berikan kepada mereka syariat dan jalan sendiri-sendiri. Bisa jadi sholatnya berbeda. Sama-sama sholat. Sholat semuanya sholat. Umat-umat terdahulu sampai umatnya Nabi Muhammad SAW semuanya menjalankan sholat. Hanya masalah waktunya bisa berbeda, caranya bisa berbeda, kiblatnya bisa berbeda. Tetapi semuanya melakukan sholat. Bukankah Nabi Ismail juga demikian? Nabi Ismail, jauh Nabi Ismail, ya, anaknya Nabi Ibrahim. Bagaimana menjaga keluarganya? Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Lihatlah itu, ingatlah cerita tentang Ismail, ya, yang beliau adalah orang yang jujur keimanannya, dan dia adalah seorang nabi. Ismail seorang nabi. Kemudian yang biasa ia lakukan ada terhadap keluarganya adalah ya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, selalu mengingatkan keluarganya, ayo sholat, jaga sholatnya. Dan juga untuk menunaikan zakat. Ya, tapi bahasan kita adalah sholat, zakat, termasuk puasa adalah sama, itu adalah ajaran umat Islam. Semuanya umat Islam. Umat Islam di zamannya Nabi Muhammad SAW, termasuk di zamannya Isa alaihissalam. Umatnya Nabi Isa itu adalah umat Islam. Sebelum terjadi penyelewengan di situ atau penyimpangan-penyimpangan, semuanya Islam, termasuk umatnya Nabi Musa alaihissalam, umatnya Sulaiman, meneruskan dari Nabi Musa tentunya, ya, karena Bani Israel semuanya itu. Ya, maka semuanya hakikatnya Islam, termasuk ibadah puasa. Bukankah sudah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi diingatkan, wahai orang-orang yang beriman, ya, telah diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Sehingga maksudnya di sini adalah puasa itu adalah syariat juga sama dengan syariat-syariat sebelumnya. Mungkin ada beda di situ. Ada beda. Seperti orang-orang Nasrani biasanya di situ mereka lebih suka apa? Mengakhirkan buka puasa. Adapun dia agak di syariatnya Nabi Muhammad SAW, kita akan selalu dalam keadaan baik-baik selama kita semuanya takjil, melakukan apa? Takjil, apa? Menyegerakan berbuka ketika sudah waktunya tentunya. Kalau belum waktunya ya tidak boleh ya. Seperti itu. Dan disebutkan juga al-anbiya ikhwah li'allat. Sesungguhnya semua para nabi itu saudara seayah, ya, saudara seayah. Ummuhum syatta, cuma ibunya yang banyak. Dinuhum wahid, tetapi agamanya sama, yaitu agama Islam. Seperti itu. Maka sekali lagi jemaah dimulakan oleh Allah, di sini Allah bersumpah dengan 3 ayat yang pertama ini, wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Pertama Allah menyebutkan bersumpah dengan kemuliaan tempat nubuahnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian bersumpah dengan kemuliaan tempat di mana nubuahnya Nabi Musa alaihissalam, dan yang ketiga adalah bersumpah dengan kemuliaan tempat yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi semua nabi itu Islam dan bertauhid. Itu pada zamannya untuk Nabi Isa dan Nabi Musa ya, ajarannya yang diterapkan untuk pada masanya semuanya bertauhid. Adapun setelah meninggalnya Nabi Isa dan Nabi Musa, maka semuanya sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ya. Terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka mereka sungguh-sungguh telah berbuat kesyirikan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, waqalatil Yahud Uzair ibnullah, Uzair itu putranya Allah. Waqalatin Nasara Al-Masih ibnu Maryam, Al-Masih ibnullah ya. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu adalah anaknya Allah. Sedangkan kita tidak boleh sama sekali mengungkapkan itu, dan kita sudah tegaskan qul huwallahu ahad esa, ya, lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka mereka sungguh telah melakukan perbuatan paling keji, yaitu dengan berdusta. Maka tidak boleh kita mengatakan oh iya Yahudi, Nasrani dan Islam kan sama, berarti masuk surga semuanya. Tidak bisa. Iya pada zamannya ketika Isa alaihissalam masih hidup bersama umatnya yang taat, dan termasuk umatnya Nabi Musa yang taat, ya, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka mereka itulah yang disebut muslim. Mereka itulah muslim yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang sudah berbeda. Semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sudah berubah. Ya. Mereka disebut dengan istilah ahlul kitab. Insyaallah kita bahas ahlul kitab nanti di pembahasan di surat Al-Bayyinah nanti ya, di surat Al-Bayyinah, yaitu golongan orang-orang kafir. Nah, ya, jadi di sini bahasan kita wahadzal baladil amin, yaitu kota Mekah yang kota aman ya. Di kota disebut, kenapa di kota ini disebut dengan kota aman ya? Karena memang disebutkan di dalamnya wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang memasuki kota Mekah maka dia pasti aman, dijamin, itu dijamin. Dan dulu orang-orang sana juga siapa yang mengharamkan kota Mekah? Jadi sekarang ini kan yang disebut tanah haram itu ada 2, Mekah dan Madinah. Man harrama Makkah, siapa yang mengharamkan kota Mekah? Mengharamkan maksudnya menjadikan kota suci, kota yang tidak boleh ada keburukan-keburukan di dalamnya, tidak boleh membunuh di dalamnya, tidak boleh bahkan mengambil, merusak pohon-pohonan, itu tidak boleh. Membunuh binatang-binatang di sana semaunya tidak boleh, di sana tidak bebas.
Yang mengharamkan itu adalah Nabi Ibrahim, kota Mekah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kota Madinah menjadi kota haram. Makanya sekarang kalau kita mendapati istilah haramain, dua negeri yang haram, ya, yang dimuliakan, yaitu Mekah dan Madinah. Seperti itu, ya. Jadi ada yang menyebutkan dulu, kalau misalnya ada cerita, ya, orang-orang jahiliyah dulu kalau tinggal di Mekah misalnya, ada seorang anak, ya, memiliki seorang ayah. Ayahnya melakukan bepergian keluar kota Mekah, dibunuh di luar kota Mekah, ya, dibunuh di luar kota Mekah, dan pembunuhnya ada di kota Mekah. Setelah membunuh ayahnya, ya, kemudian pembunuhnya itu ada di kota Mekah. Maka anaknya tadi mau membalas ketika sudah di kota Mekah, tidak bisa, tidak berani membunuh. Sangat disakralkan sekali. Tanah haram itu sangat disakralkan. Jadi kalau saya ulangi, kalau ada seseorang ayah misalnya terbunuh di luar kota Mekah, ya, di luar kota Mekah, kemudian pembunuhnya itu pergi ke dalam kota Mekah, anaknya ingin membalas pembunuhan itu, maka itu tidak bisa dilakukan. Nunggu sampai pembunuhnya itu keluar dari kota Mekah. Itu di masa jahiliyah itu seperti itu dulu, ya, saking sakralnya tempat itu. Tetapi pernah Mekah itu dihalalkan tanahnya, menjadi dibolehkan membunuh, yaitu di masa waktu fase Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Memerangi orang di kota Mekah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah dihalalkan cuma sebentar. Hanya untuk itu saja, kemudian diharamkan lagi, menjadi kota haram lagi. Tidak boleh ada pembunuhan dengan alasan apapun, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Makanya hukum pancung misalnya, ya, hukum pancung kan masih ada. Itu kalau orang membunuh maka hukumnya di qisas. Ya, pemotongan, ya, siapa yang mencuri dipotong tangannya. Apa dilakukan di kota Mekah? Enggak, ya, tidak di kota Mekah, di luar kota Mekah tempat eksekusinya. Ya, tidak dilaksanakan di sana. Baik, bahasan kita adalah kota Mekah adalah kota yang aman, ya. Ini adalah tempat yang aman. Oh iya, ini juga berkaitan dengan pengambilan mikot. Kalau orang mau tahu batasan-batasannya, di antara batasan sampai mana tanah haram itu di Mekah, maka hal yang sering terdengar bagi yang pernah umroh atau yang haji, ada namanya Masjid Aisyah di situ, di Tan'im. Nah, Tan'im itu kurang lebih jaraknya sekitar 7 atau 8 kilo, ya, sekitar 7 kilo dari kota Mekah. Nah, orang kalau mengambil mikot bisa dari sana, karena sudah keluar dari kota Mekah. Orang yang dari luar, ya, dari luar kota Mekah mau umroh atau mau mengambil mikot untuk haji, itu apa namanya, ya, untuk umroh, itu bisa mengambil mikot, yaitu dengan cara keluar dari Mekah dulu. Tempat paling dekat dari Mekah untuk keluar yaitu Masjid Aisyah, Tan'im. Sana baru menggunakan pakaian ihram, kemudian langsung bertalbiyah. Ya, jadi seperti itu. Orang ketika kita umroh misalnya, kita sudah melakukan umroh, kemudian mau mengulang umroh lagi, ada yang membolehkan di situ mengulang umroh lagi. Saya tak mau lakukan umroh lagi misalnya, maka biasanya jamaah umroh itu bersepakat untuk pergi keluar dari tanah haram menuju tanah halal. Tanah halal terdekat mana? Tan'im, yaitu tempat Masjid Aisyah. Jadi di sana baru mengenakan pakaian ihram, ya, tentunya dengan berwudu, kemudian langsung bertalbiyah, labbaik Allahumma umrah, misalnya seperti itu. Itu bisa. Jadi itu di antara hal yang bisa kita dapati seperti itu. Atau ke daerah Ju'rana, ya, itu jaraknya sekitar 22. Ada juga orang yang waktu umroh mengatakan, oh, saya tak ingin yang jauh aja. Kalau Tan'im sudah berulang kali, saya mau mencari yang lain yang agak jauh lagi batasannya, yaitu di Ju'rana, kurang lebih 22 kilo dari kota Mekah. Jadi seperti itu, ya. Baik, jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Wa hadzal baladil amin. Kemudian apa ini? Laqad khalaqnal insana
fi ahsani taqwim. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ya menciptakan manusia itu apa itu dengan sebaik-baik penciptaan, ya, dengan sebaik-baik penciptaan. Dan ini yang kita bahasan kita, yaitu kita harusnya bersyukur. Subhanallah. Manusia diciptakan dengan bentuk yang seindah-indahnya. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk berdiri. Coba lihat binatang lain, ada yang bisa berdiri tegak dan seperti kita? Tidak ada. Ya, bahkan orang yang dikatakan binatang yang dikatakan mirip manusia, bagi yang mengatakan mirip, yaitu kera, simpanse, ya, itu bagi yang mengatakan mirip ya, saya tidak mau. Antum mau? Jangan ya. Kan ada orang mengatakan itu teori evolusi Darwin, dulu orangnya berbulu, kemudian bungkuk, dari bungkuk kemudian tegak, dan kemudian bersih seperti kita. Buktinya simpanse dan kera ya masih ada seperti itu. Ya, ndak habis-habis bulunya itu kan. Sampai sekarang masih full dengan bulu gitu kan ya. Nah, maka kita coba lihat, bedakan dengan mereka. Rahangnya, anatomi wajahnya kita aja beda dengan mereka. Kemudian bagaimana kulit kita begitu halus ya, berbeda dengan binatang. Kita juga diberikan kemuliaan apa lagi itu? Bedanya cara makan. Subhanallah. Makannya manusia menggunakan tangan. Binatang banyak yang tidak menggunakan tangan, asal masuk saja. Ya. Dan di antara mereka juga banyak binatang itu justru yang tidak berdiri. Hampir semuanya bungkuk, dengan kaki 4. Kan bentuknya bungkuk semuanya. Ada juga bahkan yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, seperti ular. Seperti itu, ya. Beda dengan kita, semuanya beda. Sangat-sangat jauh berbeda dengan kondisi kita yang penuh dengan kesempurnaan. Dan hal yang selalu dijadikan pembeda antara kita dengan mereka, yaitu masalah akal. Kalau otak, sama-sama punya otak. Kita punya otak, binatang punya otak. Bedanya otak manusia, lahir itu dalam keadaan kecil otak manusia. Misalnya otak kita itu ukurannya 2 kilo misalnya kalau sudah dewasa ini. Dulu terlahir itu cuma ya tidak sampai 1 kilo, hanya berapa on begitu saja, sesuai dengan ukuran kepala kita. Tapi semakin berusia, kemudian semakin banyak pengetahuan yang masuk di dalamnya, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Beda dengan binatang. Kalau binatang itu lahir cekler itu langsung 70% otaknya. Jadi kalau otak secara keseluruhan ukurannya 2 kilo, dia itu sudah langsung 1,5 kilo lebih itu. Ketika lahir pertama kali. Oleh karena lihat kuda itu. Ada mak yang gendong itu dulu. Kan tidak ada kan. Lahir jeder, ya sudah langsung belajar jalan, nyari makan. Apa dikasih pampers? Tidak ada itu. Mamanya kasih, sini nak gendong mama sini. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Langsung auto mandiri, itulah otaknya lebih dalam keadaan sudah mendekati sempurna, langsung 70% di dalam sebuah teori seperti itu, ya. Tapi mentok di situ tidak bisa. Namanya binatang, ucapannya ya cuma itu saja, tidak bisa memproduksi kalimat seperti kita. Kita bisa dengan nada-nada melankolis, ya kan bisa kita, ya kan? Bermelas-melas kan bisa kita. Sesuai dengan kita memiliki emosional dan kemudian bisa merubah kata dengan indah disusun. Mereka tidak bisa. Seperti kambing, dari awal sampai akhir selalu embek. Tidak pernah mbak, tidak pernah. Selamanya itu bilang seperti itu ya. Seperti itu. Justru kaget kalau kita melihat ada perubahan suara. Kucing ya selamanya tetap meong. Ya. Tidak bisa dengan nada-nada yang panjang, tinggi, rendah. Tidak ada. Ya. Ya, tidak bisa. Manusia bisa punya, bahkan nada, intonasi bisa. Mana tanda tanya, mana tanda seru. Kucing coba. Tidak ada tanda tanya, ya. Kaifa haluka? Tidak ada itu. Meong gitu, tidak ada. Kalau Anda percaya coba nanti praktekkan ya. Jangan tanya kucing itu ya. Tidak ada ya, tidak ada seperti itu. Baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Subhanallah, oleh karenanya Allah mengingatkan selalu ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kita itu.
begitu sempurna yang diberikan kepada kita. Mata, berapa saraf di mata ini? 20 juta mata, 20 juta saraf itu. Satu masalah saja sudah masalah besar itu. Sendi saja masalah, ya, di urat saraf yang sekian banyak. Tidak bisa kukur-kukur geger itu, ya. Satu masalah saraf saja itu bermasalah. Tidak bisa garuk-garuk bebas gitu, tidak bisa. Akhirnya nyari tembok gini-gini kan. Ya, serius itu. Subhanallah, karya yang maha karya yang luar biasa. Ya. Jadi itulah manusia sangat mulia, ya. Yang anehnya adalah sudah tahu manusia sempurna, manusia justru membuat berhala untuk disembah seperti bapaknya Nabi Ibrahim, Azar, ya. Jadi home industry membuat patung dengan tangannya, habis itu disembah. Gimana coba? Ya. Maka tentu itu adalah perkara yang tidak dibenarkan. Nah, jauh dari akal sehat itu jauh. Sudah dibuat-buat sendiri. Bahkan yang membuatnya lebih sempurna daripada yang dibuatnya. Manusia bisa punya emosi. Patung coba, mau ditempelang, mau dipukul, ya tetap diam aja dia. Tidak mungkin berontak itu patung, ya. Nah, baik. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Di sini ada dua penafsiran di sini, ya. Yang pertama adalah lalu kami, kata Allah, akan mengembalikan mereka ke tempat yang terburuk, yaitu neraka. Itu tafsiran yang pertama. Jadi hukum asalnya semuanya dalam keadaan rugi, seperti di Al-Asr itu. Innal insana lafi khusrin. Semuanya tidak terkecuali, semuanya hukum asalnya merugi. Baru diberikan pengecualian illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan seterusnya. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Dan demikian juga ini, seluruh manusia nanti akan kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Di dalam tafsiran yang lain, Ibnu Katsir menyebutkan semua manusia setelah diciptakan dalam kondisi sebaik-baiknya, terbaiknya. Waktu kecil terlihat imut-imut, ya. Lucu, dilihat itu nyeneng nih, begitu kan, ya. Unyu-unyu gitu, ya. Semakin gede, semakin berusia, sudah unyu-unyunya hilang. Sudah beruban, mulai bungkuk, pelupa sudah kan, ya. Pada masanya seperti itu, yaitu dikembalikan ke kondisi yang serendah-rendahnya. Dulu dari awal, kemudian semakin pintar, semakin cerdas, kecerdasannya nanti pada masanya akan semakin turun, termasuk kualitas kulitnya. Dulu licin, kalau semut lewat bisa jatuh misalnya, ya. Perawatan begitu kan, ya. Pada akhirnya nanti keriput semuanya. Mau dimodifikasi seperti apa, dioperasi plastik seperti apa, ya sudah. Sekali mengkerut ya tetap ini, ya, keriput, ya. Setelah sekali keriput tetap keriput, tidak bisa diakal-akali lagi. Dan itu semuanya akan kembali ke kondisi yang terlemahnya, ya. Dan tidak dibedakan mau keturunan raja, mau keturunannya presiden, keturunannya menteri, semua akan kembali ke kondisi yang terburuknya, yaitu semakin menurun, ya. Dulu cerdas, IQ-nya tinggi, ya lama kelamaan sudah habis itu semuanya, ya. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini bahasan kita. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putus. Penjelasannya di sini adalah bahwa ketika orang tidak menjaga kualitas hidupnya dalam menghambakan diri kepada Allah di masa-masa mudanya, di masa-masa sehatnya, ya, kemudian di masa tua, ya, mau melakukan itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tidak punya amalan yang bisa jariah, pahalanya terus-menerus, tidak bisa. Beda dengan kalau orang dari kecil dilatih, dibiasakan untuk beribadah, kemudian masa remajanya menjaga kehormatan dirinya, menjaga kesucian dirinya, menjaga kemaluannya, menjaga lisannya, menjaga sholat fardunya, menjaga puasanya, dan ini berlaku istiqomah. Dan sampai tua ia melakukan itu, masa tua ketika ia sudah tidak melakukan lagi,
pahala tetap jalan. Pahala tetap jalan, berbeda dengan orang yang baru tua, baru sadar, berbeda, kualitasnya berbeda, ya, berbeda. Jadi kalau ketika masa muda, ia rutin ke masjid, ya, sering memperbarui keimanannya dengan datang ke majelis-majelis ilmu, selalu memberikan haknya Al-Quran. Dia tidak mau melewati harinya kecuali membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan ia biasakan seperti itu. Seperti orang kalau kehilangan sholat qobliyah subuh saja, padahal sudah biasa melakukan, rasanya gimana itu? Tidak enak hati itu. Tetapi tidak enak hati ketika masa tua nanti sudah dijamin oleh Allah, ini tetap pahalanya jalan yang kau sudah lakukan biasa waktu muda dulu. Di masa tua sudah kita menjadi lemah, asfal safilin, sudah susah ke masjid, ya. Kemudian baca Quran sudah ngantuan, beda dengan semangat waktu di masa muda. Tetapi ketika waktu muda membiasakannya, maka pahalanya tetap seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safar, kutiba lahu minal 'amal ma kana ya'maluhu wa huwa sahihun saqimun." Ketika orang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka pahalanya orang itu, ya, dihitung sama persis seperti ketika ia tidak safar dan ketika ia tidak sakit. Kalau orang sakit kan sudah mulai fokus, sudah mulai berkurang, tidak bisa berlama-lama. Sedangkan ketika sehat dia sholatnya berlama-lama, maka hitungannya ini sholatnya yaitu hitungan waktu masih sehat itu, subhanallah. Sama dengan orang waktu masih sudah tua masa mudanya dulu, orang yang semangat sekali beribadah kepada Allah, maka ketika tua sampai meninggalnya akan dicatat seperti dalam keadaan masa mudanya dulu, dalam keadaan sehatnya. Makanya untuk sekaligus saya menekankan masalah bab untuk mengambil rukhsah. Ketika kita biasa sholat di hari kita mukim itu rutin menjaga sholat fardu 5 waktu, jangan pernah ragu ketika safar langsung qashar saja. Pahala kita qashar meskipun 2 rakaat sama dengan 4 rakaat kita jamaah yang biasa kita lakukan. Itu poinnya di sini adalah itu, ya. Karena ada orang masih ragu, kan masih enak lengkap 4 kan? Iya, agama sekali lagi bukan dengan masalah hitung-hitungan matematis seperti itu, ya, tidak, ya. Ingat apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka itu pasti sesuatu yang, ya, penuh dengan hikmah, ya. Ya. Dan sama juga dengan apa yang diceritakan oleh dari riwayat Muslim, ya, ketika seseorang, ya, kaum muslimin saat itu dalam perjalanan menuju perang, ya. Ketika dalam perjalanan menuju perang, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Inna bil Madinah," ya, sesungguhnya di Madinah itu la rijalan masirtum masiran wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Orang-orang yang di Madinah yang saat ini tidak bisa ikut perjalanan kita menuju peperangan ini, ya. Di Madinah ada beberapa orang yang tidak bisa ikut dengan kita, tetapi mereka mendapatkan pahala seperti pahala kita melakukan perjalanan ini. Yaitu orang-orang yang aslinya pengen ikut tapi mereka terhalangi oleh suatu uzur, tidak bisa ikut. Mereka sedih, mereka menangis. Kalau tidak ikut perang itu nangis, tidak ikut membersamai Rasulullah SAW, nangis mereka. Tapi bagaimana lagi kondisi tidak bisa berangkat, mengharuskan mereka tetap di sana. Apakah hilang pahalanya? Tidak. Nabi yang menegaskan, di Madinah sana, wahai kaum muslimin, wahai sahabat-sahabat sekalian, ada sekelompok manusia di sana, saudara-saudara kita di sana, yang tidak mengikuti perjalanan kita, naik gunung, turun gunung, ya, panas terik matahari, kita lewati, dinginnya malam kita lewati. Mereka tidak ikut tetapi mendapatkan pahala seperti yang kita lakukan saat ini. Seolah-olah mereka mengikuti kita naik turun bukit, seolah-olah mereka mengalami panas terik dan dinginnya malam di perjalanan, ya. Tetapi mereka tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Habasahumul marad, karena mereka ada uzur, yaitu karena sakit. Subhanallah, ya. Jadi itu, kita semangat. Maka bagi kaum muslimin yang diberikan rizki berupa
anak, berupa putra-putri, maka dibiasakan untuk semangat beribadah sejak kecil. Dan kemudian harapannya nanti ketika dewasa juga dibimbing terus untuk menjaga kualitas ibadahnya, ya. Dan nanti ketika masa tuanya itu menjadi tabungan bagi dirinya dan bagi keluarganya yang sudah mengawalnya, ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Yaitu kenapa kalian mendustakan masalah ini, wahai orang-orang kafir? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya? Ya. Jadi di sini masih hampir sama dengan hal yang kita bicarakan di surat An-Naba dulu, yaitu orang-orang musyrikin Quraisy itu bukan tidak percaya dengan Allah, mereka percaya penciptanya Allah, yang mengatur semuanya Allah, tetapi mereka tidak mau beriman dengan hari kebangkitan, hari pembalasan. Yang ada dalam keyakinan mereka adalah, oh saat ini saya kaya di dunia, maka nanti setelah mati saya juga dalam keadaan kaya. Itu yang mereka inginkan. Tidak mau mereka dimintai pertanggungjawaban terhadap harta yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Sudah digunakan dalam kebaikan atau justru digunakan dalam kemaksiatan. Itu mereka tidak mau dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukanlah Allah hakim yang seadil-adilnya. Maksudnya di sini adalah bahwa istilah hikmah, hakim itu ada kaitannya dengan hikmah, yang artinya adalah Allah menciptakan apapun itu semuanya bukanlah sesuatu yang disia-siakan. Allah tidak menyia-nyiakan. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia dan jin kemudian tidak ada pembalasan untuk di akhir kehidupannya, kemudian dibiarkan gitu aja, tidak dikasih syariat, ya sudah hiduplah sebebas-bebasmu. Tidak seperti itu, tidak seperti itu, ya. Oleh karena dalam firman Allah disebutkan, ayahsabul insanu an yutruka suda. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja, tidak diberikan tugas kewajiban untuk sholat, tidak diberikan kewajiban untuk bertegur sapa atau untuk berbuat baik dengan sesamanya? Ya, semua ada aturannya. Ya, semua ada aturannya. Jadi inilah jamaah yang dimulakan oleh Allah. Nanti akan mendapatkan, setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan kemampuannya atau hasil dari akumulasi amalnya masing-masing. Kalau orang di dalam kehidupan dunia selalu berada dalam kebaikan, maka nanti ia akan berada dalam kebaikan di kehidupan akhirat. Sebaliknya, kalau seorang di dunia justru terlalaikan dengan kebaikan, justru terjerumus pada kesesatan, pada kemaksiatan, pada dosa-dosa besar, maka pastinya adalah kerugian di alam akhirat nanti. Jadi semuanya akan diberikan keadilan. Jadi semua dari kita diberikan ujian di dunia ini. Setiap kenikmatan, setiap kesusahan, musibah, itu semuanya ujian, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian semuanya dalam ujian yang menyakitkan dan ujian berupa kenikmatan. Seperti itu. Dan nanti tinggal ditunggu apakah dengan ujian yang berupa musibah itu ia justru mencela Allah atau justru sabar dan ridho. Kalau ridho, maka ini adalah derajat yang tinggi. Orang ketika diberikan musibah kemudian ia ridho dengannya, maka konsekuensi dari keriduannya adalah itu mengundang ridho dari Allah. Radhiyallahu anhu wa radu an. Ya, ia ridho dengan pemberian Allah, dengan segala keadaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia ridho, maka Allah akan ridho dengannya. Kalau sudah Allah ridho, Allah cinta dengan hambanya. Dan kalau sudah Allah cinta sama hambanya, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah memanggil Jibril, wanada Jibril. Maka dipanggillah Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan fahibbah. Saya cinta sama hambaku ini, maka cintai dia. Jibril tidak berhenti sampai situ. Jibril pun kemudian menyebut ahlus sama, memanggil seluruh malaikat-malaikat yang ada di langit itu dan mengabarkan, wahai para malaikat penduduk langit, aku mencintai aku mencintai hambanya Allah ini. Karena Allah mencintai ini, maka sekarang kalian cintai hambamu ini.
Dan kalau malaikat mencintai hambanya Allah, apa yang dilakukan para malaikat? Memohonkan ampun, memberikan rahmatnya, mendoakan untuk kebaikan-kebaikan itu, ya. Dan kalau sudah seperti itu, di penghujung kehidupannya apa yang dilakukan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ruhnya nanti itu dikembalikan dalam keadaan Allah ridho dengannya, Allah senang dengannya. Maka di sini jamaah yang dimulakan oleh Allah, jangan sampai kita menyia-nyiakan ya segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mata kita gunakan untuk sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk melihat kebaikan. Jangan sampai terjerumus kepada sesuatu yang dapat merugikan kita. Dijaga matanya, dijaga telinganya, dijaga lisannya, seluruhnya ini dijaga agar kita nanti bisa kembali kepada Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk penutup maka mari kita membaca bersama-sama ya. Saya akan baca kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun. Wattini wazzaytun. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Alhamdulillah, baik, sudah selesai. Kita sudah isya. Insyaallah kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan memohon ampun kepada Allah dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.